Oh iya, ntar aku duduk di sini ya. Karena aku cowok, aku duduk sama di deretan Om Sogi. Kamu duduk di sana di deretan Anti. Nggak mau ah. Aku kan lebih suka duduk di kiri. Kamu aja yang duduk di sana. Ya udah, kita gunting kertas batu. Ayo. Iya, terusin aja. Kalian lagi ini ya, mau sweet ya? Iya, Kalian rebutan duduk. iya. Siapa yang pengen duduk di mana? Aku mau duduk di situ. Iya, kami Oh, pengen kamu mau duduk di sini. Oke, terusin sweet dulu. Siapa yang menang? Ya, Menang dia. iya. Kamu mau mengalah? Iya, lo biarkan saja. Biarkan saja dia duduk sana. Iya. Tapi tunggu sebentar. Saya Sogi, lagi menunggu Auntijo. Kalian siapa ya berdua ada di sini? Kami temannya Antijo. Iya. Kalian temannya Auntijo? Iya. Tunggu sebentar. Coba kalian duduk dulu. Duduk. Oh. Kalian temannya Auntijo? Iya. Masa anak kecil temenannya sama orang gede? Kan teman bisa berteman sama siapa saja, tidak mengenal usia, tidak membeda-bedakan. Oh. Tidak mengenal besar kecil juga sama kaya miskin. Tidak mengenal besar kecil dan kaya miskin? Iya. Iya juga sih. Kok jadi saya yang malu ya? Kalian hebat udah kayak orang gede. Jadi beneran temennya Onti nih? Onti! Hai, Kak Sogi. Ini beneran temennya Onti? Iya dong, Aku kaget dong. Toh, kita bertemu lagi, toh. Oh, ini siapa ini? Dan ini papa mama mereka. Oh, Kak iya, Sogi silakan, kenalin. silakan Ada duduk. Mama Erni, ada Papa Hadi, ada Mama Lukna, dan Papa Fendi. Oh, hai. Ini aku belum kenalan tadi namanya? Princeton. Princeton, yang ini namanya? Flo. Oke, silakan duduk mama papa dan juga anak-anaknya, luar biasa. Mumpung ada orang tuanya, pemirsa, bagaimana kalau kita ajak mereka buat ngobrol-ngobrol, bagaimana sih kedua orang tuanya ini mendidik anak-anaknya untuk bisa punya pola pikir seperti tadi, bagaimana gaya mereka berteman, temannya banyak apa enggak. Di sini di kumpul keluarga, mumpung kumpul curhat yuk. Jadi ini teman Onti semua ya? Iya dong. Oke, mau tanya dulu sama Princeton. Princeton umurnya berapa sekarang? Sekolah di mana? Saya umurnya 10, sekolah di Pahwa. Sekolah di Pahwa. Oh, Gading Serpong. Iya. Aku tahu. Di depannya ada mall, aku suka jajan ke sana. Teman kamu banyak nggak? Banyak, lumayan. Lumayan. Temennya ada di mana aja? Di sekolah ada? Di sekolah ada, kalau biasanya sih di sekolah sama di tempat les. Tempat Tempat les. les. Kamu les berapa macam les yang diikutin? Ada les matematika, les piano, les Mandarin, terus les yoga. Wah, Yoga juga. kamu nih sebenarnya peserta les apa guru les sih? Lesnya banyak banget. Berarti temennya banyak dong. Oke, mama papa emang diajarin berteman dengan siapa aja dari kecil? Maksudnya kegiatannya banyak, pasti nyaman dong dengan berbagai lingkungan yang dia datangi gitu. Dan ya mungkin itu ajaran dari orang tuanya, gimana mama papa? Kita biasain memang, soalnya saya kan juga bisnis juga. Jadi kalau kita banyak teman kan selalu ada channel ya, selalu ada bantuan. Oke. Jadi memang dari kecil udah kita biasain. Biar bisa ketemu di kelompok mana aja lah, temenan sama siapa aja, ke saudara-saudaranya atau ke teman-teman baru, ke berbagai lingkungan. Oke, wah berarti emang didikan orang tuanya nih. Iya dong. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam, tapi sebelumnya boleh nggak kita intip keseharian kalian? Boleh ya? Boleh. Pemirsa, sekarang kita intip yuk keseharian dari Princeton dan juga mama papanya. Memiliki banyak teman merupakan hal yang disukai Joel Princeton Haryadi. Hal ini terlihat dari banyaknya teman yang dimilikinya, mulai dari lingkungan rumah, sekolah, hingga tempat les. Sejak usia 2 tahun, Princeton sudah mulai terbiasa berteman karena sang kakak, Jo Priscilla Haryadi, selalu mengajak bermain bersama teman-temannya. Princeton yang kini berusia 10 tahun dikenal sebagai anak yang senang berbicara, mudah bergaul, dan ramah. Jika bertemu dengan anak seusianya yang juga memiliki hobi sama, anak kelahiran Jakarta ini tak butuh waktu lama untuk berteman. Ia pun akan menghabiskan waktunya untuk bermain bersama. Bermain bola kertas, berlari-lari, belajar, dan yoga adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh Princeton bersama teman-teman di sekolah dan di rumah. Anak laki-laki yang hobi berenang dan suka bermain piano ini berkeinginan untuk menjadi pebisnis seperti sang papa, sehingga bisa mengenal banyak orang. Nah, sekarang kita mau pindah dulu nih Aunty Jo sama Flo. Nah, Flo kecil ini tadi bilang
kalau berteman itu tidak membedakan besar atau kecil, kaya atau miskin. Wah, hebat. Hebat ya, kecil-kecil udah bisa ngomong kayak begitu. Iya loh. Aku tertohok loh tadi. Kamu diajarin sama mama papa berteman itu harus bagaimana sih? Pernah nggak dikasih tahu? Flo, kalau berteman itu apa katanya? Kalau misalnya berteman itu tuh nggak boleh membeda-bedakan. Nggak boleh beda-bedakan. Iya, harus saling berteman walaupun beda usia, harus saling berteman. Oke, teman Flo banyak nggak? Banyak. Banyak. Kalau tadi kan Princeton temannya ada di sekolah, tempat les. Banyak tempat lesnya. Kalau kamu temannya di mana aja? Di komplek ada, Komplek. di sekolah ada, ada. di tempat les juga ada. Tempat les juga ada. Iya. Kalau dihitung ada berapa juta teman kamu? Kan banyak. Nggak Sekitar kehitung. puluhan lah. Puluhan ya gitu. Temen deket ada? Ada. Temen yang lebih banyak lagi ada? Ada. Oke. Sekarang kita intip juga yuk kesehariannya Ayo, Flo yuk. ayo. Oke, pemirsa, sekarang kita intip yuk keseharian dari Flo dan keluarganya. Ini dia. Dengan memiliki banyak teman, anak akan belajar mengembangkan kemampuan sosialnya. Inilah yang ditanamkan oleh Mama Lukna Sutrisna dan Papa Fendi kepada ketiga anaknya. Salah satunya Flo Alika Pang. Anak perempuan yang hobi menyanyi dan menggambar ini sudah dikenalkan Mama Lukna dan Papa Fendi berteman di usia 6 bulan. Ketika sang mama mengikuti kegiatan baby gym. Memiliki sikap ramah, memberi contoh yang baik dan memberi pujian. Bila melakukan hal baik untuk teman juga ditanamkan sejak kecil oleh mama dan papa. Mama Lukna dan Papa Fendi sangat bangga dengan sikapnya yang bisa memberi contoh baik kepada orang lain. Biasanya kalau anaknya berteman, orang tuanya berteman juga nggak? Jadinya begitu sih. Jadinya berteman. Jadi kenal gitu Paling ya? nggak kenal lah. Paling nggak kita tahu temannya itu siapa, orang tuanya siapa kan. Jadi kita juga lebih bisa mengkontrol. Tadi Princeton cerita sama teman-temannya kalau lagi barengan lari-larian, main game. Nah kalau Flo ngapain ya sama teman-teman? Kalau aku kadang-kadang suka bikin prakarya. Bikin prakarya? Iya. Oke, terus? Terus kadang-kadang juga suka lihat foto-foto, main game juga kadang. Main game juga suka. Suka ini enggak? Iya, main bareng. Main game bareng juga? Gitu, ada anjing kan di rumah aja. Oh, ada anjing, main barengan sama binatang peliharaan gitu Iya, ya? Kadang Oh. bawa bareng-bareng, maksudnya anjingnya dibawa, temen-temennya juga bawa kelilingin kompleks seperti itu. Oh, seru banget. Kadang-kadang Seru begitu. banget. Jadi tugas untuk Walaupun ngajak. temannya kecil-kecil, Iya. tetap mereka bisa gabung gitu. Oh iya, jadi walk the dog-nya bisa sama anak-anak sambil main ya? Iya, Oh. jadi doknya juga berteman juga sama doknya. Oh iya, ya kan? seru. Oke, menurut Flo lebih banyak laki-laki apa perempuan temannya Flo? Perempuan sih. Perempuan. Kira-kira kenapa ya Flo lebih banyak teman perempuan? Soalnya hobinya kan kurang lebih sama. Jadi Oke, gitu. Temenan sama laki-laki tuh ganggu nggak sih? enggak sih. Oh enggak. Kecuali kalau temennya Kak Sogi. Dulu di sekolah, yang aku. Enggak juga sih. Mungkin kata teman-teman aku iya. Iya. Nah sekarang kita tanya nih sama Princeton. Princeton, lebih banyak teman laki-laki apa perempuan? Kalau di kelas, kan di kelas sudah dipilih. Jadi di kelas sekira-kiranya perempuan lebih banyak. Oh memang di kelas lebih banyak? Tapi aku lebih mainnya lebih ya ke laki-laki lah. Oke, wajar ya Onti ya? Wajar banget wajar sih. ya? Biasa kan anak-anak lebih lebih dekat memilih yang memiliki kesamaan, misalnya kesamaan jenis kelamin karena memang jenis permainannya sama, kemudian tipe-tipe permainannya sama, misalnya anak laki-laki lebih ke arah fisik kan, lebih motorik kasarnya gitu. Kalau anak perempuan lebih ke motorik halusnya, kayak tadi kan dia kumpul-kumpul sama teman juga sambil kadang buat prakarya gitu kan, sambil ngobrol, sambil ajak anjing jalan-jalan. Kalau dia mungkin lebih ke lari-larian, kejar-kejaran, main games dan sebagainya gitu. Jadi berjenis permainan yang dilakukan oleh anak-anak itu biasa membuat mereka lebih dekat ke komunitas tersebut karena memang punya kesamaan. Nah, kalau yang diceritakan mungkin tadi teman-temannya anak-anak nih. Ya, nanti kita mau tanyakan, apakah teman-temannya mama papa, anak-anaknya mereka jadi temenan nggak sama Flo dan juga sama Princeton? Tapi nanti mereka akan jawab setelah yang satu ini. Tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk.
kita lanjut ngobrol lagi di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, kita mau tantangin kedua keluarga di sini untuk bermain dulu ya, Aunty Jo ya. Iya dong. Nah, permainannya seru nih. Jadi ini ada bola-bola kecil Aunty Jo, dan di sini ada pelontar bola. Yeay. Nah, pelontar bola ini nanti akan bisa melontar bola dan membuatnya masuk ke dalam gelas. Ya, nggak masuk. Pokoknya nanti bolanya harus masuk ke dalam gelas. Keluarga mana yang paling banyak memasukkan bola ke dalam gelas menjadi pemenangnya. Yeay. Dan sekarang kita akan langsung bermain dengan keluarga dari Princeton. Silakan. Siapa yang mau menembak bola? Dua orang pilih. Princeton main? Oke, Papa juga main. Papa sebelah sini. Mamanya boleh ikutan nimbrung di Sini. tengah. Oke. Waktunya adalah 1 menit. Ya. Siap ya, nanti Aunty Jo akan hitung waktunya. Ya. Siap? Waktunya 1 menit dari sekarang. Tembak! Oke, kita lihat belum ada yang masuk. Boleh diambil lagi kalau ada yang belum masuk. Iya, ambil bola yang baru. Belum ada yang masuk lagi. Kelihatannya gampang tapi susah. Iya, bola mau coba nggak, Mi? Mami mau ganti nggak? Mami mau coba? Oke. Oke, Mami coba katanya tukeran sama Princeton. Coba, ayo. Oke. Iya, oke. Princeton mau diganti sama Mami? coba, Mi. Oke, Mami coba katanya. Oke, semua anggota keluarga boleh ikut. Mainnya langsung 2 orang. Ayo, waktunya berapa lagi, Aunty? Waktunya 30 detik. Masih lama, setengah menit lagi. Ayo kita lihat. Iya, belum ada yang masuk. Wah, meja saya berantakan, bolanya kemana-mana. Iya. Lebih tenang lagi. Siapa yang bisa memasukkan bolanya? Pemirsa. Tadi waktu latihan juga memang belum ada yang masuk, pemirsa. Ya, kita lihat waktunya sekarang sudah 55 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Coba kita ini. Cuman ada 1 bola yang masuk. Copot. Permisi, nggak kelihatan. Nah, ini cuma ada 1 bola yang masuk, bola warna pink. Oke. Sekarang kita lanjut dengan keluarga dari Flo. Silakan, Flo. Yeay. Siapa yang mau main duluan? Nanti Mami juga kalau mau gabung boleh. Waktunya 1 menit seperti tadi ya? Iya, oke. Siap, Aunty? Ya, siap. Waktunya dimulai dari Sekarang. go! Kita lihat apakah udah bisa masuk bola dari 30 detik awal. Iya, oke, hampir masuk tadi, Flo, sedikit lagi. Pemirsa boleh dicoba nanti di rumah. Masuk! Baru 1. Oke. Iya. Bagaimana pemirsa, kita lihat sekarang apakah iya, sudah 2 bola masuk ke gelas orangnya. Sekarang Mami mau coba. Flo kasih sama Mami. Sepertinya Flo 30 detik lagi, Kak. memakai asas pertemanan. Pertemanan harus gantian ya. Iya, betul. Harus gantian, saling mendukung. Oke, sudah 2 bola yang masuk. Ayo Flo, coba Flo yang di sini Flo. Flo ganti. Iya, Ayo, Flo. ganti sama papanya. Oke, Flo bermain lagi. Iya. Kenapa miring ke sono? Oke, bola merah Flo bisa masuk nggak? Oke, sekali lagi, coba. Iya, masih belum beruntung. Oke. 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Entah kenapa semua bola tuh yang masuk warna pink ya. Tadi Princeton masuk di bola di sini, 1 bola. Nah, kalau misalnya Flo masuknya 2 bola di sini. Oke, pemenang adalah keluarga Flo. Selisihnya tipis. Selisihnya tipis sekali. Ini kayak main bola ya, cuma skornya 2-1 ya. Iya, betul sekali. Tapi inti dari permainan ini sebenarnya bukan cari pemenang. Nah, inti dari permainan ini adalah pertama kesabaran kali Aunty ya. Betul sekali, kesabaran kan di sini memang dituntut bahwa memang harus sabar ya supaya buat masukin. Kalau cepet-cepet keburu-buru malah justru nggak mencapai sasaran Ya, kan ya. betul. Nah itu juga di pertemanan juga gitu Kak Sogi. Di Jadi pertemanan? iya juga dibutuhkan suatu kesabaran gitu. Apalagi misalnya kalau bermain satu permainan tertentu, Ya. misalnya kan harus ngantri misalnya Oh ya iya, kan. ngantri. Jadi butuh sabar dalam ngantri. Oke. Kemudian kadang juga kita harus mengontrol emosi dalam pertemanan. Benar nggak Kak? Betul. Iya kan, betul. misalnya kita punya mainan, terus kemudian sama-sama mau memainkan hal mainan yang sama, atau Nah. bahkan ada perselisihan pendapat. Bisa nah, jadi. ya kan dituntut memang ada yang mengalah. Jadi di sini harus bisa mengontrol emosi tentunya. Princeton punya nggak pengalaman? Sifat-sifat macam-macam teman tuh apa aja? Teman tuh ada yang apa aja tuh? Biasanya ada yang kasar, ada yang baik, Ada yang baik. ada yang sukanya berantem, Ada. Oke. adanya Yang nggak sabaran, Dek. ada sabaran, juga yang ada juga. nggak sabaran. Ada yang pinter nggak? Pinter banget. Ada juga yang pinter banget. Ada juga yang malas belajar. Ada. Ada yang malas belajar. Ada yang cengeng nggak?
Ada juga yang cengeng. Nenek suka baper ya. Suka baper, oke. Itu versinya Princeton. Kalau versinya Flo, tipe-tipe temen, ada yang temen macam apa aja tadi? Sama nggak? Ada yang nggak sabaran ada? Ada yang iseng juga. Ada yang iseng, ada yang apa lagi? Terus ada yang kerjaannya suka kayak bikin teman marah atau Masa? gimana. Oke. Yang paling Flo nggak suka maksudnya, aduh nanti dulu deh berteman sama dia, itu tipe teman yang apa yang tadi ya? Yang ceng juga, jadi kalau misalnya kita lagi bercanda tiba-tiba dia nangis, nanti kita yang salah gitu. Oke. Biasanya kamu kalau menghadapi masalah seperti itu gimana sih? Ya kita baikin aja, so kasih tahu Dibaikin kita aja. sebenarnya nggak bermaksud kayak gitu. Oh gitu. Tapi Flo suka cerita nggak sih tentang Teman kejadian-kejadian di pertemanan ini? Tiap malam sebelum tidur kebetulan kan aku selalu nemenin anak-anak sebelum tidur. Dia pasti akan cerita kalau ada masalah di kelas. Oh. Mami tadi si ini begini atau ada ini tentang temannya. Jadi dia akan cerita baik yang dia lagi happy ataupun dia lagi kesal sama temannya, seperti itu. Selalu Oke. cerita. Follow up-nya, tindak lanjutnya setelah dapat cerita itu Biasanya biasanya? aku jadi pendengar yang baik aja, berusaha mendengarkan dulu dia maksudnya seperti apa gitu. Terus aku berusaha untuk bikin dia, oh memang dalam dunia itu temen nggak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus selalu sabar, selalu maksudnya mau menerima berbagai macam teman. Nah, kalau keluarganya Princeton nih, suka dapat cerita juga nggak dari Princeton tadi? Princeton udah cerita macam-macam temannya. Suka cerita nggak Princeton ya? Biasanya pulang sekolah tuh, Langsung? rebutan cerita sama cecenya. Kalau udah naik ke mobil, satu cerita, satu nggak mau kalah. Ceritanya, aku dulu. iya, Cece stop dulu, aku mau bilang gitu. Rebutan, si ini begini, si ini begini ya. Kita jadi orang tua dengerin aja. Maksudnya kita berusaha masuk ke dunianya dia. Kalau kita jadi gurunya atau kita ngomelin atau apa kan dia nanti nggak mau cerita. Kita berusaha untuk jadi temennya ikut-ikutan kayak dia deh, kayak jadi sama temennya gitu. Iya. Ini mama sama papa suka cerita nggak sih? Waktu mama papa kecil, punya temen nih. Wah, jadi kayak untuk membandingkan Iya, cerita kurang zaman lebih kita sih dulu kecil begitu sama sih ya. Karena beda ya, pertemanan zaman kita dulu sama sekarang kan udah jauh banget. Anak-anak sekarang lebih hebat lah ya Lebih istilahnya. hebat, gitu. Ini kan papa pebisnis juga nih. Papa pasti punya teman-teman bisnis nih. Betul. Anak-anaknya pada temenan juga nggak sih? Secara nggak langsung kalau kita ketemu itu mereka pasti ketemu juga ya. Terus kadang-kadang kita memang coba kenalin, coba deketin. Terus kadang-kadang ada yang lebih tua, lebih kecil. Ya otomatis mereka berteman. Oke. Nanti kalau kita ketemu lagi di waktu lain ya, ketemu lagi jadi baru bertemannya mungkin setelah pertemuan kedua, ketiga baru mulai akrab. Gitu. Biasanya ada. nanya gini, inget nggak si Anu anaknya Om ini ya, gitu kan. Ntar baru dikenalin lagi gitu. Sama juga nggak teman-teman mama papa juga anak-anaknya kenalan sama Flo? Karena orang tuanya temenan, ya pasti ada masanya kita bertemu membawa keluarga juga kan. Akhirnya kita memperkenalkan mereka. Dulu papa sama Om ini temenan loh, ini anak-anaknya kayak begitu. Ih, jadi temenannya makin banyak lagi Iya ya loh, jejaringnya ya. betul. Oke pemirsa, nanti kita akan bermain-main lagi di sini, masih ngobrol-ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kita adu kekompakan yuk di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Iya, adu kekompakannya lewat pertanyaan yang dijawab bersama-sama. Iya. Kita akan cocokkan jawaban antara anak dan orang tua. Sama apa enggak? Benar. Kita mulai sekarang. Pertanyaan pertama. Mama Papa, kasih tahu dong apa yang biasanya dilakukan anak-anak bersama teman-temannya kalau lagi main di sekolah. Di sekolah ya, Di sekolah ya. bukan di rumah ya. Spesifik di sekolah. Kalau di sekolah kan sekarang juga nggak mungkin main game ya. Bener. Nggak bawa handphone kan biasanya di sekolah. Kalau sudah selesai jawabannya sekarang kita lihat dari Mama Papa dulu deh. Mama Papanya Flo boleh dibuka, jawabannya adalah Gambar dan atau bikin prakarya. Apakah betul jawabannya? Kita lihat jawaban dari Flo. Main Ngapain petak sih? jongkok. Tapi kadang-kadang juga
suka bikin prakarya sih. Kalau lagi bosan mainnya petak jongkok ya. Iya. Oke. Sekarang mama papanya Princeton. Lari-lari main bola kertas. Apakah itu jawabannya? Coba kita lihat Princeton. Main bola. Nanti dulu. Main bola kertas tuh kayak gimana, Prince? Itu kasnya anak-anak mah. Jadi kan kalau kita kan nggak boleh bawa bola ke sekolah. Oke. Soalnya bolanya udah disiapin dari sekolah. Oke. Nah jadi kita cuma boleh main bola pada saat pelajaran olahraga. Nah jadi kita rencanain untuk bikin bola sendiri pakai bola kertas di selotip. Wah, Kreatif kan? Iya. Pas mau diambil tapi bukan bola ya. Jadi yaudah deh boleh main terus ya. Oke, keren. Berarti suka cerita ya sama mamanya ya. Minta uang lebih buat beli selotip. Bikin bola. Pertanyaan berikutnya. Tolong tuliskan dong. Anak-anak ini selain di sekolah punya teman di mana lagi? Selain di sekolah, mereka berteman di mana lagi? Aku tahu sih jawabannya, tapi siapa tahu ada yang tadi belum disebutkan. Iya. Selain di sekolah, temen dari Princeton dan Flo ini ada di mana lagi? Di rumah nggak main, Pak. Sekarang kita lihat jawabannya dari Princeton dulu. Silakan diperlihatkan jawabannya. Selain di sekolah, Princeton punya teman lagi di tempat les. Karena tadi lesnya banyak ya. Oke. Kita lihat jawabannya orang tuanya di tempat les. Tapi teman di tempat les ada yang sama juga nggak dengan teman sekolah? Ada yang Karena les Mandarin sih kurang lebih sama. Kurang Tapi lebih kalau sama. yang lain nggak. Beda sekolah ya. Beda. Oke. Flo, silakan dibuka jawabannya. Di komplek dan sama di tempat les. Kita lihat jawaban orang tuanya. Akhirnya sama. Di komplek dan di tempat les. Untung lesnya nggak di komplek. Kalau lesnya di komplek temennya ya gitu. Lagi. Hapus lagi. Oke. Pertanyaan berikutnya. Mama Papa, tolong sebutkan dong teman dekat dari Flo dan juga Princeton. Namanya siapa aja? Namanya. Siapa saja. Dan kadang-kadang juga kita masih zaman gak sih sekarang manggilnya Mama Jessica. Ya, jadi kita nggak tahu namanya, tapi tahu nama anaknya. Nama anaknya. Gitu. Papa Edward, papanya Edward berarti. Iya. Iya. Sekarang kita akan buka lagi jawabannya dari mama papanya dulu. Sekarang kita mulai dari mama papanya Princeton dulu. Nama teman Princeton adalah, sahabat dekatnya adalah Sean dan Reinhard. Apakah ada nama itu di papannya? Sean dan Stefano. Itu teman di mana? Kalau Stefano teman di les, kalau Sean di sekolah. Di sekolah. Kalau Reinhard? Kalau Reinhard juga di sekolah sebenarnya. Teman di sekolah ya, oke. Tapi mama papa merasa dekat dengan Reinhard. Sekarang kita lihat jawaban dari mama papanya Flo. Silakan dilihat. Nama temannya Flo siapa aja sih? Kyoko. Yang ketiga ciri-cirinya pakai kacamata. Tiara pakai Apa namanya ya? perempuan ya, perempuan pakai kacamata. Iya. Rambutnya segimana? Maminya yang tahu. Suka dikunci ya. Oh, suka dikunci. Pernah main bareng kemarin ini. Iya. Siapa kira-kira yang pakai kacamata suka dikuncir? Itu namanya siapa? Siapa ya? Siapa ya? Coba kita lihat jawaban Flo deh. Iya. Jawabannya adalah Kyoko, Hazel, dan Bradley. Ada satu yang sama Kyoko. Ada nggak situ yang maksudnya yang pakai kacamata rambutnya dikuncir? Enggak, itu yang teman kelasmu itu loh. Teman kelas pakai kacamata. Siapa sih namanya? Siaran. Iya. Oh, tadinya aku mau nulis itu, tapi Nggak kepikir ya. Kalau Kyoko siapa? Ini jawaban yang cocoknya Kyoko. Kyoko itu teman di sekolah, sama di komplek juga satu komplek. Oh, satu kompleks satu sekolah. Pantesan teman banget ya. teman banget. Oke. Dihapus lagi. Ada pertanyaan berikutnya. Teman-teman yang mama papa kenal nih dari anak-anak ini tuh ada berapa orang sih? Coba dihitung. Temannya Flo berapa orang? Temannya Totally ya? Iya. Iya. Waktunya berhitung. Waktunya berhitung. Pakai perkiraan boleh? Kurang lebih 30 misalnya boleh kalau bingung. Iya. Oke, kita lihat dari anak-anak dulu sekarang. Flo mau buka jawabannya, silakan Flo. Ya kurang lebih 13 sampai 20 lah. Kita lihat jawaban dari mama papanya. Kurang lebih 10. Oke, anak-anaknya merasa lebih banyak ya berarti ya. Silakan Princeton buka jawabannya.
Dia sangat yakin sekali 55. How can I know? Wah, sebanyak itu ternyata teman-temannya. itu loh. Oke, mama papa sih Cuma tahunya. segini. Berarti kita bisa tahu pemirsa bahwa daya ingat orang tua terhadap nama-nama sahabat teman cuma kurang lebih 10 aja. Anak zaman sekarang susah diingat loh. Susah namanya ya. Namanya kayak kolega bisnis soalnya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolannya dan juga nanti masih ada keseruan lainnya cuma di sini di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kita lanjutkan kembali Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Nah, setelah tadi tes kekompakan, sekarang kita mau tes lagi bagaimana mereka berdiskusi, membahas cerita yang akan disampaikan oleh sahabat kita, Kak Asep atau Brother Smoke, si muka berasap. Ya, yang akan datang sebentar lagi. Tadi katanya mau datang bentar lagi. Kok nggak datang sih? Gimana Kita sih telepon dia ya. ya? Halo? Aduh. Halo Kak Asep. Kak Asep di mana? Halo? Dia tuh nggak bisa ngomong soalnya. Oh, di sini. Dia tuh nggak bisa ngomong tapi ditelepon. Iya. Masuk. Aduh, gimana bukanya? Bisa bukanya kan? Aduh maaf ya, itu memang pintu otomatis. Iya. Ditahan. Iya. Aduh. Ya. Silakan masuk. Tepuk tangan dong buat Kak Asep. Oke, Kak Asep, tolong bawakan satu cerita sekarang yang harus diceritakan kembali oleh teman-teman di sini. Sudah siap? Oke. Teman-teman perhatikan ya. Silakan dimulai, Kak Asep. Lagi di mana ya dia ya? Akhirnya dia berdiri. Oke, sudah selesai ceritanya. Bisa tertebak nggak? Tadi Coba diskusi. itu ada kejadian apa? Nah, ayo. boleh silakan diskusi. Tadi tuh ada 2 orang ya? Ada 2 orang tuh. Siapa yang sudah siap? Langsung angkat tangan. Sudah siap? Flo sudah siap? Sudah. Tuh, ada cerita dari Flo nih. Dia mau menceritakan kembali. Silakan. Jadi tadi kejadiannya apa, Flo? Jadi ceritanya ada seorang anak itu mau tampil. Habis itu dia pertamanya nggak percaya diri. Habis itu dia lihat orang tuanya lagi dada-dadain. Habis itu dia semangatin orang tuanya. Akhirnya anaknya jadi berani tampil. Berani percaya untuk diri. tampil anaknya. Tadi orang tuanya yang di luar ya? Iya. Nungguin. Oke, tepuk tangan. Itu versi dari Flo. Kalau versi dari Princeton. Apa tadi hasil diskusinya? Jadi ada seseorang anak lagi duduk, terus ada orang di sana lagi dada-dada dan suruhnya untuk memperkenalkan diri. Oke. Akhirnya dia berdiri untuk memperkenalkan diri. Oke, udah gitu aja? Kayak gitu. Oke, tepuk tangan. Nah, Kak Asep, dari 2 cerita tadi kita kasih skor ya. Silakan, skor untuk Flo. Tatak duk duk. 9. Sementara skor untuk Princeton. Tatak duk 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 duk. 9. Kak Asep nih adil ya orangnya ya. Sangat mendekati sekali. Jadi ceritanya adalah ada siswa baru di kelas. Terus dia belum kenal siapa-siapa kan. Kemudian disuruh, coba anak baru memperkenalkan diri. Masih malu-malu ya Kak, gitu. Ternyata orang tuanya kan nungguin tuh di luar. Ayo,
udah kenalan aja. Akhirnya dia berdiri dan memperkenalkan diri. Tapi luar biasa, bisa ketebak loh dua-duanya sama loh. Oke. Kak Asep, terima kasih banyak buat ceritanya. Oke. Sampai jumpa lagi. Bye. Dadah. Oh, ransel dibuka lagi. Ada apa lagi? Mau bagi-bagi makanan kayaknya nih. Oh iya. Ada yang mau? Ada yang mau? Silakan, Coba ambil silakan, satu. silakan, diambil. Iya, dicobain deh. Iya, diambil semua. Ambil dari dalamnya aja. Dari dalamnya, iya. Dari dalamnya. Oke. Oke, papa Sip. mamanya nggak dibagi. Iya, Aduh. oke deh. Dadah Asep, terima Dah. kasih. Ya. Bingung, Oh, bingung. lewat sana aja. Tadi itu pintunya Masuknya susah dari katanya. sana, keluarnya lewat sana. Oke. Ya, coba dimakan kuenya coba. Ketawa. Tapi sama teman-teman suka main berhayal juga nggak sih kayak tadi Kak Asep gitu. Kamu jadi polisinya, aku jadi penjahatnya ya, kan lu berhayal namanya. Enggak. Biasanya main polisi maling. Jadi jadi kayak home impas, siapa jadi polisinya, siapa jadi maling. Oke. Ntar yang jadi polisinya tutup mata untuk 10 detik, yang malingnya kabur. Entah harus cari di mana malingnya. Yang penting lari-lari ya intinya. Itu kalau pulang sekolah gimana tuh kondisinya habis lari-lari? Gitu deh. Keringetan basah. Aromanya tuh. Iya. Tapi pernah dapat cerita nggak nih Mama Papa Princeton dulu deh, dari Mama Papa yang lain. Princeton itu kata anak saya begini ya. Pernah dengar nggak? Ya? Kalau kemarin dari guru ya. Dari guru, Yang dia boleh. ribut, apa ya, di kelasnya sering ngobrol apa itu dari guru ya. Oh iya, dari gurunya itu. Dia mah. lumayan talkative. Dia lumayan Jadi, talkative. kalau di kelas itu sering ngobrol sama teman-temannya. Iya. Nah itu beberapa kali memang tidak terlalu mengganggu, tapi ada lah. Dia memang tukang ngobrol gitu. Tukang ngobrol gitu. Dibandingkan sama teman-temannya, tapi dia sangat chatty Dia sekali ya. memang chatty banget. Dia suka cerita. Suka cerita. Ya, jadi dia kalau ketemu temannya tuh suka cerita. Dia talkative banget orangnya. Wah, berarti kamu harus ketemu sama anak aku. Anak aku juga sama. Omnya aja suka cerita. Iya. Si anaknya juga. Anak aku orang nggak dikenal aja diajak ngomong. Gitu, keren. Berarti nanti kamu bisa jadi seperti aku, pembawa acara. Nah, kalau Flo pernah dengar cerita apa nih dari orang-orang? Baik dari guru atau orang tua yang lain, orang tua temannya mungkin? Kalau flow itu memang gampang sih bergaul. Papa punya cerita juga? Mungkin kalau dengar dari orang tua yang lain atau temen gitu, Flo itu anaknya dewasa ya, lebih dewasa dari umurnya. Dari usianya. Iya, gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada tugas kayak gitu, pasti dia yang mimpin gitu loh. Iya. Gitu. Jadi ya, ayo sini, teman-temannya diaturin sama dianya. Kayak gitu. Mungkin kebiasaan di rumah kali ya, karena punya adik dua Adiknya kan. kecil, Gitu. kecil, gitu. Iya. Jadi kakak paling besar ya. Betul. Dia yang menjadi leadernya. Iya. Oke, ini sama anak kedua saya. Kayak gitu ya. Bener, saya juga begitu. Anak yang kedua dibilang adalah kalau Mindy itu katanya kalau lagi pertemanan Bapak Ibu, katanya kata gurunya, dia yang ngatur. Gitu. Tapi ya sifat tiap anak berbeda ya. Iya. Nah itu mungkin berpengaruh juga nggak sama gaya bertemannya dia? Maksudnya dia berteman dengan siapa, berpengaruh kepada kepribadian nggak tuh Antijo? Ya tadi kan kalau kita lihat, kita dengar juga dari Flo dari Princeton kan, mereka juga bilang bahwa memang teman macam-macam kan. Emang bener sih. Jadi kadang kalau untuk anak-anak ini kan ada yang tadi tipe ngatur, ada yang tipe humoris, ada yang tipe isengnya, ada juga tipe yang biasanya sok tahu, ya kan? Ada yang juga misalnya siapa tuh ya? Yang so tau deh. Terus ada juga yang tipe yang rela berkorban misalnya. Jadi kalau misalnya ada kerja apa, dia yang selalu ambil take risk-nya buat ini diserahin tugas misalnya seperti itu. Nah, jadi tipe teman tuh bermacam-macam. Ada yang pendiam, ada yang rame banget, ada yang suka ngobrol gitu ya. Nah, itu memang bagus sekali karena anak-anak itu kan akan belajar semua tipe orang-orang ini kan. Jadi dari berteman di usia yang dini seperti ini, di usia TK, SD, SMP, SMA, jadi usia-usia sekolah ini akan membentuk bagaimana mereka nanti bisa bersikap pada saat di dunia kerja nanti, di mana mereka bisa paham ada tipe seperti ini gitu ya. Nah, konflik-konflik yang terjadi juga mungkin kadang ada gitu di antara pertemanan ini. Kadang ada nggak, coba Princeton cerita, ada nggak temennya mungkin yang konflik atau berantem tuh sampai gimana gitu, misalnya kayak sampai nggak ngomong-ngomongan berapa hari, atau sampai ada yang Jadi nggak musuhan mau dulu. musuhan, nggak ajak main lagi gitu, ada nggak? Adanya sih kalau setelah
ya setelah berantem ya berantem terus aja gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau ketemu berantem lagi. Pokoknya ya maksudnya kayak contohnya nih kayak gini berantem. Pokoknya sampai nggak minta maaf sama sekali, berantem terus. Oh, jadi musuhan aja gitu ya. saling ya musuhan, nggak gitu. ngomong-ngomongan gitu ya. Gurunya tahu nggak? Biasanya ya kalau ada yang lihat gitu suka kasih tahu guru. Tapi setelah gurunya tahu, pasti gurunya baikin lagi dong. Dan akhirnya udah baikan sekarang tuh temennya. Iya. Oh iya betul. Nah kalau dari Flo gimana Flo ceritanya? Konflik dalam pertemanan. Kalau misalnya berantem itu tuh nggak sampai dipanggil guru dibaikin sih. Kita baikin sendiri. Ada yang salah satu yang ngalah minta maaf. Terus temenan lagi. Habis itu temenan lagi. gitu. Itu bedanya cowok sama cewek. Cowok kayak gitu. Iya benar-benar. Iya kalau cewek biasanya ntar ada temennya yang udahlah baikan aja. Karena kalau cowok kan tunggu ada debat Gengsinya lebih gede, lebih gede, agak lama gitu. Tapi itu wajar ya Antija ya. Itu untuk wajar seusia banget. mereka. Iya dan justru dari situ mereka akan belajar nanti waktu di dunia kerja saat dia menghadapi konflik dia harus mengambil sikap seperti apa gitu. Nah pada saat besar pun dia akan bisa memilih oh ini bisa menjadi teman baik nih. Iya. Oh ini teman yang cuma buat pekerjaan doang nih. Tapi kalau dalam kehidupan yang lebih dekat nggak usah nih sama dia Iya. misalnya atau oh ini sekedar teman bisnis aja bisa tapi kalau untuk teman yang buat best friend buat curhat-curhat nggak bisa nih. Nah bisa dipilih-pilih di situ. Sudah mulai dikelompokkan kalau makin dewasa. Benar begitu. sekali. Ada yang bilang katanya makin dewasa teman kita makin sedikit katanya. Teman Nah, dekat ya. iya. Itu wajar nggak Onti? Karena mungkin sebetulnya kalau sekolah itu kan memang dalam wadah suatu sekolah itu kan memang pasti banyak. Satu Iya. kelas aja udah 30 anak kan. Nah, belum lagi kelas 1 naik ke kelas 2 kan akan diacak lagi tuh kelasnya. Jadi akan mendapat teman yang lain lagi. Jadi memang sudah tersedia temannya banyak gitu. Iya. Nah, belum lagi nanti habis dari sekolah anak-anak ada lanjut les, terus tadi juga teman-teman kompleks lebih banyak. Tapi begitu dewasa kan punya kepentingan sendiri-sendiri Iya. gitu ya. Sudah terpecah belah biasanya kan. Mulai kuliah masih banyak sih, waktu dunia kerja itu biasa sudah mulai sedikit dan biasa temennya ya yang tentang berkaitan sama pekerjaan aja. Kecuali teman-teman yang sudah di-maintain dari dulu memang best friend, sering ketemuan gitu kan ya, atau reunian, nah itu baru bisa ketemu. Biasanya begitu. Baik pemirsa, nanti kita akan masuk ke segmen terakhir di mana keluarga ini akan saling mencurahkan perasaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Nah sekarang setelah ngomongin temennya anak-anak ini, sekarang kita ngomongin skup yang lebih kecil lagi yuk. Bagaimana ungkapan perasaan mereka bertiga dalam sebuah keluarga yang lebih kecil lagi ini. Nah sekarang kita mau lihat ungkapan perasaan dari Princeton untuk mama papanya. Silakan Princeton. Hai Mami Papi, menurut saya tentang Mami adalah Mami itu tegas dan sering mengingatkan saya untuk belajar. Kalau Papi sering membuat saya lebih senang seperti mengajak berenang, mengajak jalan pagi, dan yang lainnya. Terima kasih Mami Papi atas segalanya. Tolong doakan saya agar cita-cita saya tercapai. I love you Mami Papi. Nah sekarang Mama Erni juga ada yang mau disampaikan nih buat Princeton. Silakan Mama. Hai Princeton, Mami berharap Dedek tuh jadi anaknya tuh jangan pantang menyerah deh. Dedek itu kalau udah ketemu kesulitan, nyerah. Anggapannya Dedek nggak bisa. Padahal Dedek tuh pinter sebenarnya. Cuman daya juang Dedek yang kurang. Dedek mesti semangat terus karena tantangan ke depan Dedek makin gede, nggak makin gampang. Dedek makin besar, tantangan makin banyak. Jadi Dedek mesti jadi anak yang tangguh, anak yang rajin. Rajin itu Dek, jangan sampai Dedek males, gampang menyerahnya Dek ya. Nanti ke depannya Dedek kan jadi tulang punggung keluarga, Dedek jagain Mami, jagain Papi, jagain Cece. Dedek anak laki harus kuat menghadapi semua tantangan yang ada di kehidupan. Semoga semua cita-cita Dedek bisa tercapai. I love you Dedek. Tadi Mami Erni udah, sekarang Papi Handi nih belum. Ada pesan-pesannya nih buat Princeton. Silakan Papi.
Halo Princeton, Papi pesen Princeton sebagai anak laki harus rajin belajar, harus terus pantang menyerah. Dalam kehidupan sehari-hari nanti akan banyak masalah-masalah yang kamu akan hadapin. Kamu harus kuat, kamu harus berani, kamu harus terus berjuang. Dalam berkompetisi, Princeton akan harus memaksakan diri untuk lebih dari yang lain. Ya, terutama jangan pernah berhenti belajar. Jadi anak laki harus bisa nanti berbakti sama orang tua, kemudian jagain mami sama Cece sama papi, kemudian Princeton harus kerja keras, harus jadi orang sukses. Tidak mudah, tapi papi yakin Princeton bisa. Oke, I love you Princeton, Shayo. Oke, tadi dari keluarganya Princeton. Nah, sekarang kita lihat nih curahan hati dari keluarganya Flo. Diawali dari Flo-nya dulu dong. Silakan Flo. Halo Mami Papi, menurut Flo, Mami itu tuh orangnya baik. Kalau misalnya Flo lagi nggak tahu cara kerjain PR-nya gimana, Mami suka bantuin, Mami suka ajarin. Kalau misalnya alat tulisnya Flo udah rusak atau udah habis, nanti Mami bisa beliin buat Flo. Terima kasih Mami Papi, karena selama ini Mami Papi selalu dukung Flo. Semoga Mami Papi selalu sehat selalu dan kerjaannya selalu sukses. I love you Mami Papi. Sekarang kita dengerin yuk. Mama Lukna juga ingin menyampaikan ungkapan perasaannya untuk Flo. Silakan, Non. Halo Cece Flo, Mami selalu panggil Flo itu dengan sebutan Cece. Cece itu anak yang selalu mau bekerja sama, selalu mau dinasehati, memiliki banyak teman juga. Jadi Mami sungguh bangga punya anak seperti Cece Flo yang mau dengar apa kata orang tua, mau dinasehati, mau bantu Mami untuk jaga adik-adik Flo. Seperti itu ya, semoga Cece ke depan semakin jadi anak yang pintar dan patuh sama orang tua. Nah, sekarang giliran papinya belum. Papi Fendi juga punya pesan-pesan buat Flo. Silakan. Halo Flo, Flo tuh anaknya dewasa banget untuk umurnya dia. Ya mungkin karena dia anak pertama, punya adik 2 orang laki, jadi dewasa sebelum waktunya, tapi in positive way ya gitu. Selain itu dia juga anak yang baik ya, nurut sama orang tua. Harapan Papa buat Flo adalah biar Flo tuh kedepannya tambah sukses, nggak cuman di pelajaran tapi di kehidupan nanti. Semua cita-citanya bisa tercapai, terus bisa jadi Cece yang baik buat adik-adiknya, dan semua keinginannya bisa terlaksana gitu aja. Love you Flo. Punya banyak teman, pasti banyak manfaatnya ya Om Betul TJ ya. sekali. Apa yang bisa kita simpulkan dari obrolan kita kali ini dengan teman-teman yang punya banyak teman? Betul. Jadi punya banyak teman itu memerlukan suatu keterampilan sosialisasi, komunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya. Nah, dalam hal ini kita sudah saksikan di sini Flo dan Princeton di sini punya kemampuan social skills yang bagus sekali, sehingga kita bisa lihat mereka punya teman yang banyak, baik di lingkungan sekolah, les, kemudian juga di masyarakat ataupun di kompleks gitu ya. Nah, di mana keterampilan sosialisasi atau berteman sejak kecil ini memang sangat diperlukan nih Kak, untuk sebagai bekal nanti mereka bergaul di kehidupan selanjutnya, yaitu terutama dalam dunia kerja, berkeluarga dan sebagainya. Dengan memahami banyaknya karakter-karakter yang ada di antara temannya, di mana setiap karakter itu berbeda-beda, membuat nanti mereka bisa memahami dan lebih fleksibel dalam menghadapi karakter-karakter ini saat mereka nanti di kehidupan selanjutnya, di mana di situ mereka bisa lebih beradaptasi, bisa bertoleransi, bisa bernegosiasi, dan juga bisa bergaul dengan teman-teman di lingkungan manapun dia berada. Nah,
Nah, tentunya keterampilan ini tidak bisa diperoleh begitu saja, tapi memang butuh dukungan dari pihak keluarga tentunya, yaitu orang tua. Karena di sini anak akan mencontoh gaya berteman dari orang tua, mencontoh bagaimana cara berkomunikasi dari orang tua, mencontoh bagaimana cara berinteraksi juga dari orang tua tentunya. Nah, untuk pemirsa di rumah, mungkin kalau misalnya merasa kayaknya kok anak saya masih kurang ya keterampilan sosialisasinya, nah berkaca ataupun belajar dari tamu-tamu spesial kita hari ini, bisa loh jadi dengan mengajak anak-anaknya itu ke lingkungan yang berbeda misalnya, sehingga membuka peluang untuk berteman dengan jumlah yang lebih banyak dengan teman-temannya yang berbeda juga ya tentunya. Dan juga bisa juga dengan cara misalnya play date dengan teman-teman tertentu kalau memang lebih mengakrabkan dengan teman-teman tertentu tersebut. Iya. Dan juga mungkin meluangkan waktu untuk mendengarkan anak-anak bercerita tentang pertemanannya. Benar sekali, betul. Jadi orang tua diharapkan bisa mendengarkan sebagai pendengar yang baik, kemudian juga bisa memberikan masukan buat anaknya sehingga nanti keterampilan sosialisasi dan bertemannya nanti juga semakin lama semakin meningkat. Iya, itu sih pelajaran yang saya ambil dari kedua keluarga ini. Mendengarkan anak-anak kita bercerita tentang pertemanannya. Iya. Oke, terima kasih untuk hadir di sini. Salam sama teman-temannya yang banyak sekali itu ya. Jangan lupa nanti tonton tuh ya Dai TV, nanti kita akan ada di kumpul keluarga gitu. Iya. Oke, pemirsa, terima kasih juga Anda sudah bergabung bersama kami. Semoga obrolan kami bermanfaat dan nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik seru lainnya. Tapi jangan lupa untuk terhubung dengan kami lewat Instagram yuk. Silakan follow Instagram kita di @kumpulkeluarga_DaiTV. Kita juga punya Facebook Kumpul Keluarga, silakan join di sana. Ada YouTube channel juga loh. Silakan like, subscribe dan juga komen di channel YouTube kami Kumpul Keluarga Dai TV. Pemirsa, usia akan terus bertambah dan waktu terus akan berputar. Ada saatnya nanti kita tidak akan bersama lagi. Dan mumpung ngumpul seperti ini, kita curhat yuk di Kumpul Keluarga. Mumpung-mumpul curhat yuk. Sampai jumpa. Bye-bye.